Halo para penonton, lama tidak bertemu. Setelah vakum beberapa tahun, di sini saya kembali akan merangkum sebuah film dan insya Allah akan terus aktif hingga ke depannya. Yang hal ini saya lakukan demi kelangsungan channel ini, demi menghibur kalian, demi AdSense, dan demi cicilan motor. Sebuah film tahun 2021 yang berjudul The X ini mengisahkan sebuah kisah balas dendam yang melibatkan arwah gentayangan yang tanpa perlu banyak penjelasan, langsung saja kita hitung. 1, 2, 3. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja tanggung bernama Sasha yang tengah bermain sosmed Facebook. Lebih tepatnya sedang berbincang-bincang chattingan dengan rekan-rekannya, di mana saat ini isi percakapan mereka sedang membahas mengenai hal-hal yang berbau cinta-cintaan. Di sini Sasha yang ingin pamer kepada rekan-rekannya berniat untuk memamerkan fotonya bersama seorang gadis cantik, tetapi sempat terjadi mati listrik sehingga aksi pamernya Sasha harus gagal. Sasha sempat ditelepon oleh rekannya yang menanyai hilangnya Sasha dari sosmed secara tiba-tiba. Untungnya tak lama PLN yang bisa diajak kompromi pun berbaik hati, di mana kini listrik yang mati telah kembali menyala sehingga Sasha dapat kembali melanjutkan percakapan bersama rekan-rekannya. Dan inilah The X. 7 tahun berlalu, kini Sasha telah berubah menjadi lelaki dewasa yang hal ini dibuktikan dengan dirinya yang telah memiliki calon istri bernama Katia yang telah berencana untuk segera menikah. Saat ini mereka sedang melakukan makan malam bersama dengan teman, satu wanita bernama Zenya dan ada satu pria bernama Oleg. Yang perlu diketahui bahwa Oleg adalah rekan Sasha yang ada di dalam percakapan Facebook 7 tahun silam alias yang ada di awal film tadi. Namun semua keseruan dan ketenangan makan malam tersebut menjadi buyar tepat saat Zenya menunjukkan ponselnya kepada Katia yang berisi sebuah postingan Facebook milik Sasha yang mengupload fotonya dengan seorang wanita seperti di awal film. Di sini Katia yang moodnya telah rusak pun langsung mengajak Sasha untuk segera pulang dan tak lupa untuk menginterogasi Sasha demi meminta sebuah penjelasan. Sasha yang tak mengerti apa-apa mengenai kejadian ini mulai menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memposting foto tersebut. Jangankan memposting, bahkan hari ini Sasha mengaku sama sekali tidak ada login Facebook. Tapi seperti kebanyakan wanita pada umumnya, tentu Katia tidak semudah itu untuk mempercayai ucapan Sasha begitu saja. Terbukti dari ekspresinya yang terlihat cemburu menahan rasa sedih. Lalu tiba-tiba muncul sebuah insiden yang membuat suasana galau ini menjadi buyar karena datangnya sepasang kekasih yang sedang bertengkar, yang membuat Sasha dan Katia terpaksa turun tangan demi melerai pertikaian mereka. Setiba di rumah, Katia yang baru akan tertidur mendadak kembali terbangun karena sempat melihat adanya sebuah bayangan aneh. Takut jika ada orang yang menyelinap ke dalam apartemennya, Katia langsung memberitahukan hal ini kepada Sasha dan... Ya, ternyata Katia hanya sedang bermimpi buruk. Namun jika mereka berdua berpikir bahwa ini hanyalah sebuah mimpi buruk biasa, maka mereka telah salah besar. Karena sebenarnya sebuah teror besar yang mengerikan baru saja akan dimulai. Keesokan malamnya Katia melakukan berenang bersama Zenya di sebuah kolam renang yang memang telah mereka janjikan sebelumnya.
yang setelah melakukan renang beberapa kali putaran, Zenya pun pamit untuk naik duluan, sedangkan Katia yang masih ingin berenang memilih untuk melanjutkan renangnya seorang diri, di mana tiba-tiba Katia melihat ada seorang wanita lain yang ikut berenang di kolam yang sama dengannya. Di sini Katia mulai menyadari hal yang janggal, karena wanita tersebut langsung menghilang begitu saja, diiringi dengan munculnya sebuah suara aneh yang datangnya entah dari mana. Tanpa pikir panjang, Katia yang ketakutan pun segera keluar dari area kolam untuk menyusul Zenya yang berada di kamar ganti. Masih diiringi rasa takut, Katia perlahan berjalan sembari memanggil-manggil nama Zenya. Tapi di sini Katia kembali mengalami sebuah kejadian aneh, di mana ia melihat seorang wanita dengan tubuh dan wajah yang hancur, sehingga Zenya yang berpikir bahwa Katia sedang berhalusinasi langsung mencoba untuk menenangkannya. Ты чего? Все нормально? Пойдем домой. Entah apa dosa yang telah diperbuat Katia, kenapa dirinya bisa mengalami nasib yang tidak mengenakan pada akhir-akhir ini, membuatnya kini lebih memilih untuk mengurung diri, tidak ingin diganggu oleh siapapun, bahkan dirinya sampai mengabaikan telepon dari Zenya yang berulang kali mencoba menghubunginya. Sehingga Zenya yang khawatir langsung melakukan pertemuan bersama Sasha dan mulai menceritakan tentang perubahan yang dialami Katia, termasuk soal kejadian di kolam berenang tadi malam yang Zenya anggap hanyalah halusinasi Katia saja, yang mungkin bisa saja disebabkan karena patah hati akibat melihat foto Sasha bersama wanita lain. Tapi di sini Sasha tidak mau ambil pusing dengan apa yang diceritakan oleh Zenya, dengan berpikir bahwa semua ini akan baik-baik saja. Да вообще-то я за нее волнуюсь. Я ей звонил сегодня. Жень, у нас все нормально. Di sini akhirnya kita akan mengetahui bahwa ternyata Sasha dan Zenya pernah berpacaran saat mereka masih berada di bangku sekolah, alias mereka berdua ini adalah mantan kekasih, yang hal ini sengaja mereka rahasiakan rapat-rapat. Atas hal ini Sasha mensalahartikan kepedulian Zenya kepadanya, padahal Zenya murni peduli dengan kebaikan hubungan Sasha dan Katia. Tetapi Sasha malah salah paham, berpikir bahwa Zenya hanya mencari kesempatan untuk melakukan nostalgia bersama dirinya. Не вздумай ей рассказывать о наших пробах, хорошо? Это ж ты решил, что все у нас уже в прошлом? Можно счет? Tepat saat akan pulang itulah HP Sasha mendapatkan sebuah notif messenger yang berisi sebuah foto vulgar yang terpaksa harus saya sensor dari seorang wanita bernama Maria Lazarenko, di mana hal ini juga sempat dilihat oleh Zenya, sehingga Zenya langsung memberitahukan kepada Katia dengan cara mengirimkan sebuah SMS melalui ponselnya. Sehingga tepat setiba Sasha pulang ke rumah, Katia yang penasaran pun diam-diam mengambil HP milik Sasha dan menemukan foto vulgar tersebut yang membuat hatinya semakin hancur seketika, yang menyebabkan pertengkaran di antara mereka, di mana Katia langsung mengusir Sasha tanpa mau mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Кать, я тебе все объясню. Вещи свои собери, вали нахрен. Bingung atas semua kejadian konyol ini membuat Sasha memilih untuk mabuk-mabukan di sebuah bar, karena sebenarnya Sasha juga tidak mengetahui bagaimana bisa fotonya kemarin terkirim di Facebook, dan bagaimana bisa tiba-tiba wanita bernama Maria Lazarenko mengirimi sebuah foto vulgar kepadanya, padahal Sasha sama sekali tidak mengenal siapa Maria Lazarenko tersebut. Sementara di sisi lain, Katia kini sedang mencoba mencari tahu tentang siapa sebenarnya sosok wanita bernama Maria Lazarenko, yang setelah beberapa saat mencari-cari di internet, akhirnya Katia mengetahui bahwa Maria Lazarenko adalah wanita yang sebelumnya ada di foto bersama Sasha. Namun di sini ada hal yang membuat Katia sangat terkejut, terheran-heran, di mana artikel tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya Maria Lazarenko telah tewas seminggu yang lalu dengan cara menembak dirinya sendiri alias bunuh diri, di mana kejadian tragis tersebut dilakukan oleh Maria di sebuah acara pernikahan, sekaligus Maria juga sempat menembak kedua mempelai pengantin di sana hingga tewas. Она покончила с собой неделю назад. Прикинь? Setelah mengetahui semua fakta mengejutkan ini, Katia pun menjadi paham dan menyadari betul bahwa Sasha tidaklah bersalah.
di mana kini Katia masih mencoba berpikir logis tanpa mengaitkan hal-hal mistis dengan mengira ada seseorang tak bertanggung jawab yang telah meretas akun milik Sasa dan milik Maria. Namun di tengah kebingungannya tersebut, tiba-tiba lampu apartemen mendadak mati dan Katia kembali mengalami penglihatan aneh dengan melihat lukisan yang seolah terbakar sembari mengeluarkan asap hitam, disusul dengan munculnya sosok wanita menyeramkan dan... Sempat terpingsan akibat insiden barusan, kini Katia telah siuman di sebuah rumah sakit dengan Sasa yang berada di sana. Yang tanpa membuang waktu, Katia langsung menceritakan kepada Sasa mengenai Maria Lazarenko yang telah tewas, sekaligus menceritakan dugaannya atas adanya orang lain yang telah meretas akun Facebook milik Maria hanya untuk menghancurkan hubungan mereka berdua. Di sini Sasa yang mendengar cerita tersebut kembali menjadi salah paham dan malah berpikir bahwa ini semua dilakukan oleh Zenya yang dipikir ingin merusak hubungannya. Кто-то взломал ее аккаунт и пишет. Женя, ты где? Tanpa pikir dua kali, Sasa langsung melabrak Zenya yang juga sedang berada di rumah sakit. Di sini Zenya yang memang tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa menjadi sangat kebingungan karena dirinya disalahkan. Tentu Zenya sangat sakit hati atas tuduhan konyol ini sehingga dirinya memutuskan untuk segera pulang ke apartemennya, melampiaskan sakit hatinya dengan menenggak alkohol sekaligus menghubungi Oleg memerintahkan agar segera datang ke apartemennya dengan tujuan untuk mencari teman curhat. Akan tetapi belum sempat Oleg tiba di sana, seketika lampu di apartemen milik Zenya mendadak mati disusul dengan raut wajah Zenya yang tampak sangat ketakutan dan... Tepat beberapa menit kemudian Oleg pun akhirnya telah tiba di apartemen Zenya. Sempat terheran dengan keadaan apartemen yang gelap, namun Oleg masih berpikir bahwa ini hanyalah bercandaan Zenya saja. Tapi betapa terkejutnya Oleg ketika dirinya menemukan Zenya yang telah tewas dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, sehingga Oleg yang ketakutan pun memutuskan untuk segera pergi dan tak lupa mengabari tentang kejadian ini kepada Sasa melalui sebuah SMS. Sementara itu Katia yang sedang sendirian di ruangannya kini melihat sebuah pasien di balik tirai, yang seketika pasien tersebut berubah menjadi sosok hitam membuat Katia ketakutan dan segera berlari meninggalkan ruangannya. Namun sayang semua hal aneh ini tidak berakhir begitu saja karena Katia harus kembali melihat kejadian di luar nalar saat keran wastafel menyala mengeluarkan air dan asap hitam, ditambah dengan adanya tandu yang bergerak sendiri, disusul dengan listrik di rumah sakit yang mendadak padam, yang untungnya ketika Katia mencoba melarikan diri ke lantai bawah, dirinya berhasil menemukan Sasa yang sedang berada di sana. Dengan panik Katia langsung menarik Sasa dengan niat untuk mengajaknya segera pergi, diiringi dengan Sasa yang juga langsung memberitahu Katia mengenai berita tentang Zenya yang telah tewas. Sampai di sini akhirnya Katia pun mulai menyadari bahwa semua teror ini dilakukan oleh arwah gentayangan yang tak lain adalah arwah dari Maria Lazarenko, di mana tiba-tiba arwah menyeramkan tersebut telah muncul di hadapan mereka berdua yang perlahan semakin mendekat. Namun kejadian aneh pun terjadi, di mana tiba-tiba arwah Maria berteriak seperti kesakitan saat melihat cermin, yang momen ini langsung dimanfaatkan oleh Katia dan Sasa untuk melarikan diri. Setelah pergi ke tempat yang dirasa cukup aman, Sasa CS yang kebingungan atas semua teror ini pun mulai menyelidiki sosok Maria di internet, di mana semua artikel menjelaskan bahwa Maria adalah seorang wanita yang tewas karena menembak dirinya sendiri di sebuah acara pernikahan, yang sebelum hal itu terjadi, Maria juga sempat menembak kedua mempelai pengantin hingga tewas. Di sini Katia menjadi menyalahkan Sasa karena dipikir bahwa Maria adalah mantannya.
Akan tetapi Sasha pun menjelaskan bahwa fotonya dan foto Maria tersebut hanyalah editan iseng-iseng saja yang dilakukannya hanya demi terlihat keren. Sehingga kini mereka tak menemukan jawaban apapun selain hanya menimbulkan perdebatan yang tak penting. Царило веселье, а сейчас это место больше похоже на поле боя. 30-летний Андрей Воронцов скончался после полученных травм. Она нас Я преследует. не знаю. В смысле? Тебя и выложил. Зачем? Да я не знаю зачем, просто попонтоваться. Tak ingin berlarut dalam perdebatan konyol tak jelas, mereka pun kembali menyelidiki kasus ini dengan serius, yang akhirnya setelah membaca lebih banyak artikel di internet, Sasha dan Katia berhasil menemukan alamat rumah Maria, sehingga mereka memutuskan untuk mendatangi keluarga Maria demi mencari jawaban atas semua teror mengerikan ini. В комментариях пишут, что она жила где-то под Дмитровым в... Поехали. А как мы его найдем? Там у людей спросим. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang tak lain adalah rumah dari Maria Lazarenko. Di situ mereka disambut oleh ibunya Maria, kita panggil saja si ibu. Ibu yang menyadari bahwa kedatangan Sasha dan Katia pasti ada kaitannya dengan almarhum anaknya langsung mengusir mereka berdua. Akan tetapi Katia tak kehabisan cara di mana dirinya berpura-pura menjadi seorang penulis artikel dengan mengatakan bahwa mereka berdua percaya bahwa Maria bukanlah sosok pembunuh jahat dan mereka mengatakan akan menuliskan apa alasan Maria melakukan tragedi mengenaskan tersebut. Sehingga atas hal ini si ibu pun berubah pikiran dan menerima kehadiran mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah. Хотели рассказать именно Машину историю и понять, что побудило ее ответственности. Di dalam rumah Katia sempat melihat adanya sebuah obat-obatan yang di situ si ibu menjadi terlihat agak panik yang tanpa ditanya langsung menjelaskan bahwa obat-obatan tersebut adalah milik suaminya yang menderita penyakit stroke dan langsung membereskannya. Mendengar hal itu Katia pun tak ambil pusing. Toh tujuannya kemari bukan untuk mencari tahu tentang mengenai suami si ibu. Dilanjut dengan si ibu yang mulai menceritakan kisah Maria di mana dahulu tepatnya 7 tahun silam Maria merupakan sosok wanita yang cantik yang saat itu akan melakukan sebuah pernikahan. Akan tetapi pernikahan itu seketika batal karena sang calon suami menemukan foto Maria bersama lelaki lain yang tak lain adalah foto editan Maria dengan Sasha. Di situ nasib sial menimpa Maria karena sang calon suami tidak mau sedikit pun untuk menerima penjelasan bahwa Maria tidak mengenal lelaki di foto tersebut. Dan sang calon suami malah mengamuk membatalkan pernikahan mereka dan lebih parahnya sampai menyiramkan air keras ke wajah Maria yang membuat wajahnya hancur menjadi menyeramkan. Dan semenjak saat itu Maria menjadi mengurung diri bahkan menjadi takut untuk melihat cermin karena Maria tidak bisa menerima kenyataan atas wajahnya yang telah hancur. 7 лет назад. Потом... Моя красавица. Понавешивала. Cerita tentang Maria pun masih berlanjut, di mana 2 minggu lalu Maria mendengar bahwa mantan calon suaminya melakukan pernikahan dengan wanita lain, sehingga Maria yang tidak terima atas semua keadaan yang telah dideritanya pun nekat melakukan balas dendam, yang aksi balas dendam tersebut sudah sama-sama kita ketahui, yang tak lain adalah Maria menghadiri pesta pernikahan tersebut hanya untuk merenggut nyawa kedua pengantin dan diakhiri dengan Maria yang menembak dirinya sendiri. Не было ничего. Мечтала о свадьбе, моя Машенька. Я вам все сказала. Sampai sini Katia dan Sasha pun akhirnya menjadi mengetahui apa motif dibalik semua teror ini serta mengetahui apa alasan sebelumnya arwah Maria yang berteriak seperti kesakitan saat melihat cermin di rumah sakit, yaitu karena memang cermin adalah kelemahan dari Maria. Sehingga tanpa membuang waktu, mereka langsung bergegas pergi untuk membeli cermin sekaligus mengajak Oleg demi menjelaskan mengenai semua situasi yang telah terjadi. Yang di sini Oleg yang belum pernah diteror oleh arwah Maria secara langsung tentu tidak mempercayai cerita ini begitu saja. И что мы им скажем? Нас преследует призрак, помогите. Олег, она хочет забрать Сашу.
Я Tepat saat Sasa akan membayar parkir, dirinya malah mendapat serangan kejutan dari pria yang sebelumnya sempat muncul di awal film yang berkelahi dengan kekasihnya. Yang di sini pria tersebut berniat memberi pelajaran kepada Sasa karena masih belum terima atas kejadian waktu itu. Tapi secara tiba-tiba lampu pun mendadak padam, disusul dengan munculnya arwah Maria yang membuat Sasa segera berlari meninggalkan lokasi sekaligus langsung mengajak rekan-rekannya untuk pergi. Sedangkan pria tadi harus naas tewas di tangan arwah Maria. Yang kejadian ini pun membuat Oleg menjadi percaya mengenai cerita tentang arwah Maria yang bangkit untuk membalas dendam. Tibalah mereka di sebuah gereja dengan maksud untuk meminta bantuan kepada Bapak Pastor agar segera menikahkan Sasa dan Katia. Hal ini terjadi karena mereka berpikir jika Sasa segera menikah, mungkin arwah Maria tidak akan mengganggu lagi. Namun Bapak Pastor menolak mentah-mentah permintaan menikah mendadak ini dengan berpikir alasan macam apa ini? Kok ada orang minta dinikahkan karena dikejar-kejar setan? Tetapi seketika suasana pun menjadi mencekam sehingga Bapak Pastor yang awalnya tidak percaya kini langsung berubah 180 derajat, berubah menjadi orang yang ingin cepat-cepat melangsungkan pernikahan Sasa dan Katia. О, Господи. Жених справа, невеста слева. Ждите меня. Dimulailah ritual pernikahan yang awalnya terlihat berjalan dengan lancar, namun sudah seperti yang bisa sama-sama kita tebak, perlahan gangguan pun mulai bermunculan, contohnya benda yang bergerak sendiri, jendela yang tiba-tiba terbuka, lilin yang tiba-tiba padam, sehingga kini Oleg terpaksa untuk menyalakan kembali lilin tersebut, disusul dengan munculnya cairan hitam berasap yang mulai mengaliri ruangan, yang naas bagi Oleg karena ternyata cairan tersebut bisa terbakar seperti minyak, di mana saat cairan tersebut terkena api berhasil membuat Oleg terbakar hingga harus meregang nyawa. Seketika arwah Maria telah muncul di tengah kobaran api sehingga Bapak Pastor langsung berkomat kamit membaca doa untuk mengusirnya. Namun ternyata arwah tersebut memiliki energi yang cukup kuat dan malah Bapak Pastor dibuatnya terlempar cukup keras hingga pingsan. Lalu Sasa segera menyembunyikan Katia di ruangan lain dan mencoba bersikap lebih gentle menghadapi arwah Maria seorang diri dengan niat untuk menebus kesalahannya yang telah diperbuat di masa lalu. Tetapi entah apa yang sebenarnya terjadi di mana semua orang mendadak pingsan, yang hal itu berlangsung sangat cepat. Yang ketika Katia dan Bapak Pastor telah tersadar, mereka melihat tubuh Sasa terbaring di sana namun tidak tewas karena denyut nadinya masih ada. Tetapi ada satu hal ganjil di sini, yaitu Katia tidak menemukan adanya cincin pengantin milik Sasa sehingga bisa disimpulkan bahwa cincin tersebut telah diambil oleh arwah Maria untuk menggagalkan pernikahan mereka berdua. Она забрала у него кольцо. Молитва должна была ее отпугнуть. Bapak Pastor pun cukup dibuat kebingungan atas kejadian aneh ini, yang setelah berpikir akhirnya beliau menyimpulkan bahwa arwah Maria merupakan arwah terkutuk alias iblis, di mana hal ini bisa terjadi karena kemungkinan besar jasad Maria tidak dikuburkan. Mendengar hal tersebut, Katia kembali teringat tentang obat-obatan yang sebelumnya sempat ia lihat di rumah Maria, sehingga Katia langsung menyadari bahwa jasad Maria tidak dikuburkan, melainkan jasadnya masih disimpan di rumah oleh ibunya. Она не погребена. Тело не похоронено. В деле беса. Я знаю, где она. Bermodalkan jimat berbentuk kain merah yang diberikan oleh Bapak Pastor, Katia pun langsung pergi menuju ke rumah Maria. Yang saat tiba di sana, Katia dengan diam-diam mengendap masuk ke dalam, menjelajahi ruangan demi ruangan, yang akhirnya usaha tersebut membuahkan hasil, di mana Katia berhasil menemukan jasad Maria yang terlihat seperti sedang dirawat. Tak membuang kesempatan, Katia langsung menempelkan jimat di kepala Maria, tapi tiba-tiba
Ya, aksi Katia tak berjalan mulus karena si ibu tiba-tiba menyerangnya. Si ibu pun menjelaskan alasan dirinya bersikap dan melakukan hal seperti ini adalah karena dirinya tidak rela jika harus kehilangan anak kesayangannya. Tak ingin menyerah, Katia pun mencoba menjelaskan bahwa semua ini telah kelewatan, Bu, karena arwah Maria yang bergentayangan telah sampai memakan korban jiwa. Yang seketika jasad Maria mendadak kejang-kejang disusul dengan Katia yang juga tiba-tiba terlempar. Yang kejadian ganjil ini berhasil membuat si ibu keheranan. Это уже не ваша дочь. Untuk pertama kalinya si ibu akhirnya bisa melihat langsung kemunculan arwah Maria, sekaligus bisa melihat betapa bengisnya arwah tersebut yang tanpa ragu menyerang Katia, yang padahal Katia hanyalah manusia tidak berdaya. Sempat bingung atas semua ini, tapi untungnya si ibu pun akhirnya tersadar atas tindakannya yang salah, sehingga si ibu langsung menghentikan peralatan medis yang ada di jasad Maria, yang membuat arwah tersebut kini menghilang dan tak lagi menjadi arwah yang penasaran. Sempat terpingsan, lalu Katia pun siuman dalam keadaan sudah menggenggam cincin pengantin yang memang dicarinya, di mana hal ini juga menandakan telah berakhirnya teror mengerikan yang dilakukan oleh arwah Maria. Tak pikir panjang, Katia langsung pergi dari tempat tersebut tanpa menghiraukan si ibu yang sedih menangisi jasad Maria, dan setiba di gereja, Katia langsung disambut oleh Sasha yang sekarang telah terbangun dari pingsannya. Di akhir film kita akan dibawa ke flashback 7 tahun silam, tepatnya saat malam di mana Sasha sedang chattingan bersama teman-temannya di Facebook. Di situ terlihat sebenarnya malam itu Sasha tidak jadi mengirimkan foto editan yang dieditnya bersama Maria. Namun plot twistnya adalah ternyata Oleg adalah orang yang mengirimkan foto tersebut ke dalam Facebook. Loh. Tamat. Tak bisa dipungkiri memang sosial media merupakan tempat seru-seruan, tempat mencari hiburan, tempat kita menuangkan cerita, kegiatan, atau apapun itulah tanpa ada yang melarang. Namun semua itu tentu harus ada batasan yang seharusnya kita bisa lebih menyeleksi apakah yang kita lakukan ini udah benar atau belum, salah atau tidak, merugikan orang lain atau tidak. Jangan sembarangan berbuat lalu akhirnya malah menjadi bencana untuk kedepannya. Seperti kisah pada film ini yang disebabkan dari sebuah keisengan kekonyolan geng remaja yang hanya karena ingin terlihat keren, ingin terlihat memiliki pasangan yang cantik, yang seksi, pasangan yang wah, yang akhirnya membuat mereka nekat membuat foto palsu, toh ujung-ujungnya malah menimbulkan bencana untuk diri sendiri, dan parahnya adalah menimbulkan bencana juga untuk orang sekitar. Sehingga pesan yang bisa kita ambil adalah bijak-bijaklah dalam bertindak, entah itu di sosmed ataupun di kehidupan nyata, karena kesialan bisa menimpa siapapun dan kapanpun. Saya Hans pamit undur diri, dah. Tenggorokan kering, record di hari pertama puasa.